Belajar? Hormat dengan orang tua? Kurang keras. Belajar? Hormat dengan orang tua? Mengaji? Puasa? Main PS? Sekali lagi, hormat dengan guru? Belajar? Mengaji? Sayang orang tua? Main PS? Main HP? Pacaran? Tidak boleh. Hari ini kalau ada yang pacaran, saya doakan putus. Kalau ada pacaran, putus. Kayaknya yang amin-amin ini memang DBD pacarannya. Ya, DBD pacarannya. Tidak boleh pacaran ya, sekolah dulu ya. Siapa yang pacaran pada hari ini saya doakan putus. Jadi tidak boleh pacar-pacaran. Ini ada Pak kepala sekolah. Ini masih SMP, panggil-panggilan dengan pacaran sayang. Ada lagi sudah SMA Umi Abi. Masih SMA mau panggil Umi Abi. Ya, jangan ya. Sekali lagi, sayang dengan orang tua, sayang dengan guru. Kalau sayang dengan orang tua, sayang dengan guru, maka sekolah rajin ya, sekolah ya. Maka pada hari ini simpulannya tidak lain, harus bisa belajar membaca Al-Quran dan harus laksanakan sholat dan rukun Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anakku sekalian rahimakumullah, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Seletup bawa cucup padi ketan ditanam tula. Kutukup bukan dicukup, cuman batas waktu sebatas ma inilah. Dan anak-anakku sekalian, Ustadz punya channel YouTube. Semuanya ada HP? Ada HP semuanya? Kemarin Pak Kepala Sekolah Ustadz Jesse menyampaikan kepada saya, katanya, Ustadz tolong katanya namanya yang lengkap beserta gelar. Maka saya sampaikan gelar tersebut, saya beri RS. Oh, apa itu RS? Rahasia Say. Nah, itu gelar. Kalau Jesse, Ustadz Jesse Kurniawan SPDI, kalau saya SPD. Apa itu SPD? Spesialis penceramah daerah. Ya, maka anak-anakku sekalian, tolong buka channel YouTube-nya. Kalau di YouTube namanya Ustadz Effendi PGA. Apa namanya? Jangan lupa like, subscribe, baik, takbir. Sekianlah Ustadz ini, saya doakan semuanya banyak rezeki. Nanti bisa melanjut sekolah lagi. Kurang biasa minta. Coba yang perempuan, amin. Yang laki-laki, amin. Saya doakan semuanya bisa, semuanya jadi anak yang bermanfaat, bisa menjadi menteri. Jadi polisi, jadi abri. Amin ya Rabbal, ya Rabbal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 4, yaitu Bapak Naharudin SPD MPD, Dewan Guru, Staf dan karyawan yang kami hormati semuanya. Kita doakan tiada kata yang terindah bagi orang tua kita ini yang tanpa bosan-bosannya memberi ilmu pengetahuan untuk masa depan anak-anak. Mari kita doakan mudah-mudahan orang tua kita ini diberikan kesehatan, amin. Diberikan panjang umur, murah rezeki, bahagia fid dunia wal akhirah, amin ya Rabbal. Kemudian anak-anakku sekalian, semuanya adalah calon orang-orang sukses. Calon orang-orang yang akan memimpin negeri ini. Saya doakan semuanya mudah-mudahan khairan nasi anfa'uhum linnas. Kalian semuanya menjadi anak-anak yang bermanfaat, yang akan berguna dan bermanfaat bagi bangsa dan negara kita ini. Amin ya Rabbal.
Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita semuanya masih di dalam suasana bulan Ramadan. Walaupun masih dalam suasana panas, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan hingga kita dapat melaksanakan aktivitas yang mulia. Tidak hanya berpuasa pada hari ini, akan tetapi kita dapat yaitu memperingati suatu sejarah yang sangat besar bagi pedoman umat manusia. Tidak lain adalah peringatan nuzulul Quran. Kemudian selawat dan salam semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena atas perjuangan beliaulah kita semua mengerti akan arah serta tujuan hidup kita yang sebenarnya, yaitu menggapai kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Kata Rasulullah, nanti akan ada umatku yang ia tidak pernah bertemu denganku, yang ia cinta kepadaku, ia membesarkan dan mengagung-agungkan namaku, ia yakin akan kebesaran-kebesaran yang telah diturunkan oleh Allah melaluiku, maka kelak akan bersanding denganku bersama-sama di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Anak-anakku sekalian, kalau kita cinta kepada Rasul, maka kita harus sering untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah anak-anakku cinta dengan Rasul? Cinta dengan Rasul? Cinta kepada Allah? Kalau cinta kepada Allah, maka rajin-rajinlah berselawat kepada Allah, kepada Rasul, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hai orang-orang yang beriman, berselawatlah dengan sebaik-baik salawat. Maka kalau ada yang melarang kita untuk bersalawat, jangan mau. Karena salawat itu seperti apa yang telah dikatakan oleh guru kita tadi, satu-satunya ibadah yang dijamin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan haji, bukan salat, bukan puasa, yang langsung dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kali kita bersalawat, dibalas kebaikan kebajikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 kali lipat. Maka oleh sebab itu sering-seringlah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kita memuji sang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak-anakku sekalian, dikisahkan yaitu di Al-Quran itu oleh tafsir Ibnu Katsir bahwasanya pada zaman kerajaan Nabi Sulaiman ada yang namanya burung perit. Anak-anak tahu burung perit? Tahu burung perit? Tahu? Zaman Nabi Sulaiman, anak-anak, ada burung perit yang sedang jatuh cinta. Ia berkata di dekat Nabi Sulaiman, bahwasanya Nabi Sulaiman lupa, bahwasanya ia lupa bahwasanya Nabi Sulaiman itu mengetahui bahasa binatang. Apa kata burung perit tadi? Mengutarakan rasa cintanya kepada burung perit perempuan. Apa katanya? Dek perit. Katanya, dek perit, aku cinta kepadamu, dek perit. Burung perit. Apa tadi, nak? Burung. Aku cinta kepadamu, dek perit. Lalu perit perempuan katanya kan, mengipaskan sayapnya. Kalau kau memang kecinta kepadaku, Kak Perit, tolong engkau buktikan, berikan kepadaku bukti dengan bahasa cinta yang sangat tinggi. Kemudian Kak Perit menjawab, dek Perit, aku memang cinta kepadamu, dek Perit. Akan kuhancurkan kerajaan Sulaiman, akan kurebut singgasananya, dan aku akan ambil mahkotanya, dan aku akan persembahkan kepadamu sebagai bukti cintaku kepadamu. Itu saja binatang. Akan tetapi kita manusia yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita berhak memuja dan memuji orang yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal
Yang di belakang sudah ada yang pantun ikan sepat, ikan gabus dicampur ikan lele, belinya di Pulau Panas. Ustadz lebih cepat lebih bagus karena hari sudah mulai panas. Panas tidak anak-anak? Panas tidak? Kalau anak-anak panas mengaji di sini, keringatan jangan dihapus. Walaupun keringatan itu adalah keringat pembersih dosa-dosa. Sekarang Ustadz mau nanya, apa enak ngaji, apa enak ke Tebet-Keban? Lemak ngaji apa lemak ke Tebet-Keban? Lemak ngaji apa lemak ke pasar? Lemak ngaji apa lemak main HP? Lemak main HP apa lemak baca Quran? Ustadz, anak-anak sekarang dikit-dikit HP, dikit-dikit mau tidur HP, bangun tidur mau makan HP, sudah makan? Padahal diajarkan kalau mau makan oleh guru-guru kita, Allahumma barik bima wakina azab. Kalau anak sekarang dikit-dikit HP, dikit-dikit sel, dikit-dikit HP, dikit-dikit TikTok, mau makan HP, mau tidur mau semuanya HP semua. Maka oleh sebab itu anak-anakku sekalian, HP itu kita pergunakan untuk sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu. Ustadz pesan jangan sampai kalian menjadi budak jangan sampai menjadi budak HP itu adalah budak. Kalian pergunakan HP itu dengan sebaik-baiknya. Maka kalau ia menjadi budak HP, berarti ia menjadi budak setan. Anak-anakku sekalian rahimakumullah, nuzul Quran, nuzul artinya turun. Kalau turun dari atas apa dari bawah? Dari atas apa dari bawah? Kalau turun berarti dari tempat yang sangat tinggi, tempat yang sangat mulia, tidak lain adalah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang dirahasiakan, di tempat yang sangat mulia. Kemudian Allah turunkan di tempat yang namanya Lauhil Mahfuz. Kemudian diturunkan lagi ke langit yang paling dekat dengan bumi yang disebut dengan Baitul Izzah, yaitu tempat yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tempat tersebut Allah turunkan Al-Quran sebanyak berapa isinya tahu anak-anak? 6.666 ayat, 114 surat, 30. Allah langsung turunkan pada tanggal 17 Ramadan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, yaitu langit yang paling dekat dengan bumi. Itulah yang disebut malam yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna anzalnahu fi lailatil, terus wama lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Kemudian ada lagi dalam keterangan di dalam surat Ad-Dukhan, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan dengan firman-Nya, Inna anzalnahu fi lailatin mubarak, bahwasanya pada malam itu adalah malam yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena diturunkan Al-Quran. Setelah Al-Quran Allah letakkan pada Baitul Izzah, yaitu lalu Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril diturunkan Al-Quran tersebut secara berangsur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu anak berapa malaikat? Ada berapa jumlahnya? Ada berapa jumlah malaikat? Ada berapa jumlah malaikat? Ada berapa? Ada 10 malaikat Allah yang wajib kita. Coba yang pertama, Jibril, Mikail,
Munkar, Nangkir, Rakib, Atid, Malik, dan siapa penyampai wahyu kepada Rasulullah? Siapa penyampai wahyu kurang keras? Malaikat Jibril. Disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat yang pertama kali turun adalah surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Terus wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Terus insana malam. Masya Allah, baca agak ngaji anak-anakku nih, oi. Bisa semuanya mengaji? Semuanya puasa? Semuanya puasa? Jangan ya yang tidak berpuasa. Kemarin saya bertemu dengan siswa, entah siswa mana, ditanya apakah kamu puasa perempuan, saya lagi halangan tat. Ditanya yang satunya lagi, apakah kamu berpuasa, saya halangan tat. Ada lagi satu yang laki-laki, apakah kamu berpuasa, saya juga men tat. Men juga laki-laki. Awak lanang men, engkase men cret. Men. Nah, anak-anakku sekalian, Al-Quran diturunkan selama 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Maka ayat yang diturunkan di Mekah itu sebelum Rasulullah dihijrahkan ke Madinah, maka disebut surat Makkiyah, dan Madinah adalah Madani. Maka selama berpuluh-puluh tahun, 23 tahun Al-Quran diturunkan, maka selama itu juga ditutup Al-Quran tersebut dengan ayat yang terakhir, Al-Yauma akmaltu lakum dinukum waliyadin. Sempurnalah Al-Quran. Lalu apa yang dapat kita ambil kesimpulan daripada peringatan Isra Mi'raj, Nuzulul Quran ini? Yang dapat kita ambil yang pertama adalah artinya, anak-anakku, tidak ada nabi lagi yang mendapat wahyu terkecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kemudian tidak ada lagi kitab suci Al-Quran yang diturunkan, karena kitab suci Al-Quran adalah penyempurna dari seluruh kitab. Maka tidak ada lagi kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu. Makanya anak-anakku, kalau ada orang yang mengaku nabi, yang mengaku ada kitab suci, tidak boleh percaya. Apakah anak-anak pernah mendengar pada tahun-tahun yang lalu ada yang mengaku menjadi nabi? Ada tidak? Ada yang mengaku menjadi malaikat? Ada tidak? Lia Eden mengaku menjadi malaikat Jibril. Kemudian Ahmad Musadek mengaku menjadi nabi, mendapatkan wahyu di Gunung Bunder, yaitu Gunung Salak Bogor. Percaya tidak Ahmad Musadek mendapatkan wahyu di Gunung Salak Bogor? Ada juga Tukimin, ada juga Kang Asep. Maka kalau ada timbul nabi-nabi yang baru, tidak usah percaya. Coba mana yang lebih merdu, kita coba dulu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Merdu tidak? Kalau sesuai tidak? Kalau Nabi Muhammad, anak-anakku? Sesuai tidak? Tapi kalau asyhadu an tugimin Rasulullah, sesuai tidak? Atau asyhadu an Kang Asep Rasulullah, sesuai tidak? Kita cari tajwidnya saja bingung kita, ya. Kita cari tajwid untuk azan itu bingung. Maka oleh sebab itu, kalau ada yang mengaku nabi, tidak usah percaya. Bahkan ada yang bernama Mu'allab Usman Roy mengaku ya setelah mu'allab ingin mengubah cara-cara untuk melaksanakan ibadah solat. Ibadah solat diubah menjadi bahasa masing-masing. Kalau ibadah solat memakai bahasa masing-masing, benar atau tidak anakku? Sesat apa tidak? Sesat apa tidak? Allah Maha Besar. Segala puji bagimu ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesat apa tidak? Nanti orang Padang juga ya solat beda juga bahasanya. Allah nan gadang.
Kemudian jema kita dusun baitut pula Allah besak benang. Kemudian ada lagi orang Medan besar. Sesat apa tidak? Nah, kalau sesat makanya tidak boleh diikuti bahwasanya Allah menurunkan nabi yang terakhir khatamul anbiya, maka tidak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Masih semangat anak-anakku? Masih semangat? Takbir. Takbir. Kemudian yang kedua, apa yang dapat kita simpulkan pada siang hari ini? Yang kedua adalah kita disuruh menjaga iman. Maka kita disuruh menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk pada hari ini kita memperingati nuzulul Quran. Maka iman ini anak-anakku, iman ini harus kita jaga. Karena iman adalah nikmat yang mahal diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak manusia yang dipertemukan dengan para nabi dan rasul, akan tetapi mereka tidak beriman kepada Allah. Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun umurnya, berjuang 800 tahun menanamkan keimanan, hanya segelintir yang beriman kepada Allah. Kemudian Nabi Ibrahim ayahnya tidak beriman. Kemudian Nabi Lut begitu banyak ia berdakwah, banyak yang tidak beriman. Nabi Muhammad SAW tidak kurang dakwanya antara Mekah dan Madinah, akan tetapi banyak manusia yang tidak beriman kepada Allah. Dan sayang seribu sayang, pamannya Abu Jahal, Abu Lahab tidak beriman kepada Allah. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, siapa yang beriman kepada Allah, siapa yang sempurna hidupnya, maka ia itulah adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku salat tidak subuh tadi. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Kalau cinta kepada Allah, salat zuhur berapa rakaat? Berapa rakaat salat zuhur? Asar berapa rakaat? Maghrib berapa rakaat? Isya berapa rakaat? Subuh berapa rakaat? Subuh berapa rakaat? Coba tunjuk tangan yang tidak sholat tadi. Tunjuk tangan, coba. Tunjuk tangan. Apa masih tekatiu? Masih tekatiu mbak ini? Siapa yang tidak sholat? Sholat nak ya? Sholat dan semakin tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada cerita kerbau anak-anakku. Kalau kita tidak sholat, maka kita sama dengan kerbau ya. Hayya 'alas shalah. Mendengarlah anak kerbau ini tadi. Mak, itu suara apa mak? Katanya, oh itu suara yang sangat mulia. Itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kata siapa? Kata siapa? Kata endung kerbau ya. Lalu mak, kenapa kita tidak sholat mak? Katanya kan, oh itu adalah panggilan yang sangat mulia. Karena kita bukan manusia, kita makanya kalau tidak bisa sholat, maka sama dengan ada pisang raja, ada pisang Ambon. Pisang raja tidak sama dengan pisang Ambon, walaupun sama-sama. Ada orang hutan, ada anak-anak SMA 4. Orang hutan tidak sama dengan anak SMA 4. Mengapa? Karena orang hutan tidak
tidak bisa puasa. Kalau punya uang tidak baik dengan kalau punya uang tidak bisa berangkat haji, tapi anak-anak SMA 4 semuanya bisa. Kalau tidak ada yang bisa sholat berarti sama dengan orang. Kalau tidak sholat berarti sama dengan orang. Yang di belakang. Kalau tidak sholat berarti sama dengan orang. Kalau tidak bisa ngaji berarti sama dengan orang. Kalau bapaknya tidak sholat berarti bapaknya sama dengan orang. Maka jangan tinggalkan sholat ya, supaya kita tidak seperti orang hutan. Ya, selawat dulu. Salatullah salamullah ala toha. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengah ada mata air sawah. Kesana bingung, kesini bingung, lebih baik kita bersekolah. Salatullah ala toha. Salatullah ala toha. Masih terus lanjut? Lanjut. Panas apa tidak? Panas apa tidak? Panas on. Ya, satu lagi ya, satu lagi. Nah, apalagi yang dapat kita simpulkan pada peringatan nuzulul Quran ini anak-anakku sekalian, berarti kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad, kecintaan kita harus kita buktikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lebih cinta kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kita cinta kepada dunia dan isinya ini. Jangan sampai seperti lagu hari ini. Asik. Aku umumkan pada bulan, pada bintang, dapatkah ku mencari seorang kekasih? Dunia akhirat. Siapa yang bisa menjadi pacar dunia akhirat anak-anakku tidak lain adalah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai bukti cinta kepada Rasulullah, kita harus bisa mengaji. Bisa mengaji semuanya anak-anakku? Bisa mengaji semuanya? Maka yang tidak bisa harus kita belajar mengaji. Yang tidak bisa maka mulai hari ini harus belajar mengaji. Kalau sudah bisa belajar mengaji, kalian bisa belajar nanti tajwidnya, kalian bisa belajar lagunya, kalian bisa belajar tafsirnya, kalian bisa belajar nahwu sorobnya dan lain sebagainya. Maka ketika kalian pintar mengaji, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman baik dunia maupun akhirat. Nah, maka oleh sebab itu rajin-rajinlah belajar mengaji, karena mengaji inilah yang akan mendapatkan ketentraman kita kehidupan, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Setelah kita bisa belajar mengaji, bisa membaca Al-Quran, tetapi kita kalau punya ilmu tidak boleh sombong. Ini ada anak-anak ya, sombong mengaji, baru bisa mengaji karena berpacaran, pengantin baru, pada akhirnya mereka imaman sholat karena mereka sudah bisa belajar kola-kola. Tahu kola-kola anakku? Tahu kola-kola? Baju di toko. Pas dia sholat mengucapkan, setelah selesai mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin.
langsunglah Pak ya, karena cinta kepada istri diubahnya kola-kola. Qul huwallahu ahad de, Allahus somad de, lam yalid walam yulad de, walam yakul lahu kufuwan ahad de. Kemudian dijawabnya dengan istrinya karena terlalu berlebihan, karena terlalu cinta, ngadaplah dia ngelakinya, Kak aku nak ngadap pula katanya. Dibalaslah pula, Qul a'udzu birabbil falaq, Allah min saril maholak, wa min saril ghasikin iza ka. Nah jadi tidak boleh. Terakhir bahkan ada yang tidak pernah, Bapak Ibu hadirin sekalian, yang tidak pernah menjadi imam karena sombong. Pas ghairil maghdubi alaihim walad, karena terlalu tegang ingin memperlihatkan ilmu pengetahuannya, pas walad terlalu dalam mengambil huruf dot, pingsan. Dibaca ke dokter, ngaput ini katanya, oh ini dokter teguk ngedot ini. Ya, ngapa tetegok ngedot? Karena dalam ige ngambil huruf dot ke dalam tadi. Maka tidak boleh berlebih-lebihan. Maka oleh sebab itu belajarlah mengaji anak-anakku supaya kalian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin tidak pada hari ini kita diberkahi oleh Allah? Yakin tidak diberkahi oleh Allah? Yakin tidak? Yakin tidak diberkahi oleh Allah? Kalau yakin maka laksanakanlah. Pada hari ini kita masih melaksanakan ibadah puasa yang sebentar lagi kita akan selesai. Tinggal beberapa hari lagi. Maka gunakan sebaik-baiknya kesempatan kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Berat tidak melaksanakan puasa anak-anakku? Berat tidak? Pasti berat, bohong. Nanti anak-anakku ya, melaksanakan ibadah puasa itu apalagi di jam-jam 2, jam 12, kita pergi ke belakang, kita melihat gas seperti semangka. Ya, kita melihat lipas yang kuning itu seperti kurma. Masuk WC ada sunlight seperti marjan. Ya, tergoda tidak? Tergoda tidak? Nah, maka oleh sebab itu laksanakanlah puasa. Ketika kita melaksanakan puasa, maka nilai tertinggi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain, Allah berikan kita derajat la'allakum tattaqun. Semuanya, mudah-mudahan kita semuanya ya diberkahi dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian rahimakumullah, Bapak Ibu hadirin sekalian, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Pengen saya lebih banyak untuk menyampaikan taswiyah pada kesempatan siang hari ini, akan tetapi kelihatan anak-anak kita ini sudah lesu, sudah panas. Kenapa? Karena perut sudah mulai lapar. Coba anak-anakku, kalau Ustadz bilang belajar, yes. Coba belajar, yes. Hormat dengan orang tua, yes. Kurang keras. Belajar, yes. Hormat dengan orang tua, yes. Mengaji, yes. Puasa, yes. Main PS, yes. Sekali lagi, hormat dengan guru, yes. Belajar, yes. Mengaji, yes. Sayang orang tua, yes. Main PS, yes. Main HP, yes. Pacaran, tidak boleh. Hari ini kalau ada yang pacaran, saya doakan putus. Kalau ada pacaran, putus. Kayaknya yang amin-amin ini memang DBD pacarannya. Ya, DBD pacarannya. Tidak boleh pacaran ya, sekolah dulu ya. Siapa yang pacaran pada hari ini saya doakan putus. Jadi tidak boleh pacar-pacaran. Ini ada Pak kepala sekolah, ini masih SMP, panggil-panggilan dengan pacaran sayang. Ada lagi sudah SMA Umi Abi. Masih SMA mau panggil Umi Abi. Ya, jangan ya. Sekali lagi, sayang dengan orang tua, sayang dengan guru. Kalau sayang dengan orang tua, sayang dengan guru, maka sekolah larinya rajin ya. Sekolah ya.
Maka pada hari ini simpulannya tidak lain, harus bisa belajar membaca Al-Quran dan harus laksanakan sholat dan rukun Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anakku sekalian rahimakumullah, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Seletup bahwa cucup padi ketan ditanam tula, kutukup bukan dicukup, cuman batas waktu sebatas ma inilah. Dan anak-anakku sekalian, Ustadz punya channel YouTube. Semuanya ada HP? Ada HP semuanya? Kemarin Pak Kepala Sekolah Ustadz Jesse menyampaikan kepada saya, katanya, Ustadz tolong, katanya namanya yang lengkap beserta gelar. Maka saya sampaikan gelar tersebut, saya beri RS. Oh, apa itu RS? Rahasia Say. Nah, itu gelar. Kalau Jesse, Ustadz Jesse Kurniawan SPDI, kalau saya SPD. Apa itu SPD? Spesialis penceramah daerah. Ya, maka anak-anakku sekalian, tolong buka channel YouTube-nya. Kalau di YouTube namanya Ustadz Effendi PGA. Apa namanya? Ustadz Effendi PGA. Jangan lupa like, subscribe. Baik, takbir. Sekianlah saya akhiri, kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pada hari ini dan selanjutnya kita selalu bawa lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir lana zunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna Kapun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim ya rahman ya rahim. Allahumma ja'al waladan salih wa salihah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tim lana bi husnul khatimah. Allahumma tim lana bi husnul khatimah. Allahumma tim lana bi husnul khatimah bi kalimati la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, kalau ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang kasar, saya memang makhluk kasar tetapi bukan makhluk halus ya. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.